Orang-orang yang belum mengalami Yesus dalam hidupnya, dia ke gereja hanya untuk mencari popularitas, hanya untuk disanjung, hanya untuk dihormati, hanya untuk dihargai, hanya untuk dipuji, dipuja. Kalau berbicara tentang iman Kristen itu berbeda dengan iman-iman yang lain. Kenapa? Karena iman di luar Kristen tidak mengajarkan tentang kekekalan atau kesempurnaan. Jadi tidak bisa untuk mencapai kesempurnaan. Tetapi di dalam iman Kristen itu diajarkan tentang kesempurnaan. Kenapa? Karena yang menyampaikan firman Allah yang ditulis di dalam Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen ini yang menulisnya adalah pribadi yang sempurna. Seperti saya katakan tadi, dia pribadi yang sempurna dan dia sampaikan firman-Nya, pribadinya kepada orang-orang yang belum sempurna. Dia sampaikan firman-Nya kepada Musa. Dia berbicara kepada Musa. Musa adalah manusia yang terbatas, tetapi karena Tuhan yang memilih Musa sebagai pribadi yang terbatas untuk berbicara dengan Tuhan, Tuhan kasih dia kemampuan untuk dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Begitu juga dengan Abraham. Abraham adalah orang yang terbatas, tetapi Tuhan yang tidak terbatas, dia datang kepada Abraham supaya Abraham mengenal Tuhan dengan benar. Nah, di dalam kehidupan iman Kristen, bahwa Tuhan mau, Tuhan merindukan supaya setiap manusia, siapapun dia dan apapun keadaannya, harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Siapa yang sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Tuhan gak kelihatan loh. Nanti gimana dong berbicara berjumpa dengan Tuhan? Tuhan gak kelihatan. Karena begini, orang sekaya apapun, sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, dan setinggi apapun jabatannya, kalau dia belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, semuanya sia-sia. Mau dia kaya sekalipun, karena kekayaannya tidak dapat menjamin dia bisa mengalami perubahan hidupnya. Dan orang Kristen, mau dia orang Kristen yang taat banget ke gereja, rajin banget ke gereja itu baik, tetapi kalau dia belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, itu di mata Tuhan gak ada faedahnya. Terus gimana? Bisa kita baca. Kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya itu tidak menjadi saluran berkat? Banyak orang Kristen yang hidupnya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Dia ke gereja tetapi hidupnya itu tidak mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Orang Kristen justru itu banyak sekarang, apalagi di hari-hari ini, iman Kristen itu dihujat, dicaci, dihina karena perbuatan orang-orang Kristen yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen dia nipu orang, menghina orang, caci maki orang. Orang Kristen yang hidup di klub malam, orang Kristen. Orang Kristen hidup di diskotik, orang Kristen. Tapi hidup dalam dunia seperti itu. Orang Kristen
minum, mabuk. Tapi orang Kristen, kalau dia di luar Kristen, itu nggak masalah. Tetapi ketika kita ada di dalam Yesus, kita menyatakan dirinya kita pengikut Yesus, tetapi nggak ada perubahan dalam hidup, itu baru namanya bermasalah. Banyak orang juga mengklaim bahwa hidupnya, kalau ditanya siapa yang dikatakan dia adalah anak Tuhan, semuanya mau angkat tangan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya secara baik. Bukan berarti orang yang telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus langsung mengalami pribadi atau langsung berubah 100% secara total. Tidak. Enggak langsung. Ada yang memang secara radikal langsung mengalami perubahan. Sama seperti Paulus, ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan yang begitu signifikan. Dari seorang pembunuh, dari seorang penghujat, dari seorang penganiaya, dari seorang penjahat, dia menjadi orang yang rendah hati. Nah, kalau orang datang ke gereja, tetapi setelah dia keluar dari gereja dan dia menjadi penjahat, itu kan lain lagi ceritanya. Jadi orang yang datang beribadah kepada Tuhan harus benar-benar hidupnya itu harus mencerminkan Kristus dalam kehidupan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Jadi harus mengalami Tuhan. Karena kekristenan tanpa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus itu nol besar di mata Tuhan. Karena apa? Karena kekristenan tanpa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus hanya sebatas KTP. Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perubahan, Kristen tanpa pembaharuan hidup. Itu. Nah, ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Yesus ada di dunia ini, dia memilih 12 rasul. Dia memilih 12 murid, 12 orang menyertai dia dalam perjalanan pelayanannya untuk memperlengkapi hidup mereka. Karena Yesus, dia datang ke dalam dunia ini mengajarkan banyak hal yang baik, meninggalkan teladan. Jadi Yesus bukan hanya mengajarkan, tetapi dia meninggalkan teladan, menjadi teladan dalam perkataannya, perbuatannya, dalam tingkah laku hidupnya sebagai manusia, karena dia datang jadi manusia. Nah, sebagai manusia, dia adalah manusia yang sempurna. Itu Yesus. Dan dia memilih para rasul itu. Sebagian besar nelayan. Sebagian besar, istilahnya dikatakan mereka adalah orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, tidak dianggap oleh manusia. Itu yang Yesus pilih. Kalau manusia kan memilih, kita melamar ke perusahaan, nggak sekolah nih, nggak punya ijazah nih, kita melamar ke perusahaan. Kira-kira terima nggak? Hah?
Gak ada yang mau terima. Paling diusir. Mau ngapain? Mau ngelamar kerja? Ada nggak ada? Nggak ada. Gila kamu. Itu manusia. Yesus nggak begitu. Kalau dia mau memilih kita berdasarkan kepintaran kita, bisa. Kalau Yesus menetapkan syarat itu, kita nggak layak. Ya, nggak layak. Oleh karena itu Yesus itu baik banget ya. Nah, dia pilih 12 murid dan mereka hidup bersama-sama dengan Yesus, tidur bersama-sama dengan Yesus. Ya, maksudnya tidur satu rumah, mungkin satu juga ruangan mereka tidur bareng. Mereka makan bareng bersama-sama dengan Yesus. Mereka berjalan hidup bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mereka belum mengalami Yesus di dalam kehidupan mereka. Nah, beda kan? Yesus pilih mereka dan Yesus menentukan mereka. Yesus nggak datang ke Petrus waktu dia milih Petrus. Petrus, kamu udah melakukan apa? Ya, udah apa yang kamu lakukan? Udah apa yang kamu buat? Mujizat apa yang kamu buat? Karena untuk melayani saya banyak melakukan mujizat. Saya sempurna. Dia tidak menetapkan syarat itu kepada Petrus ketika dia bertemu dengan Petrus. Dia bertemu juga dengan Yudas yang notabene yang akan mengkhianati Yesus. Dia nggak ngomong sama Yudas. Yudas, nilai kamu di sekolah baik nggak? Enggak. Ketika dia bertemu dengan Yohanes, dia juga nggak tanya tentang nilai Yohanes itu berapa. Baik nggak kau di rumah? Baik nggak kau di sekolah? Baik nggak kau dalam pergaulanmu? Tidak. Yesus nggak pernah tanya itu. Kalau kita di sekolah kan kadang ditanya, rajin nggak di rumah? Kita datang ke sekolah terlambat, harus rajin, sungguh-sungguh. Nah, ketika kita datang ke sekolah, kita juga istilahnya memiliki nilai yang di bawah rata-rata. Teman-teman nggak suka, guru nggak suka, orang tua juga marah, hidup tertekan, ya kan? Tapi Yesus nggak seperti itu. Dia memanggil, dia memilih kita di dalam keterbatasan kita. Dia memilih kita bukan karena kita pintar. Dia memilih kita bukan karena kita hebat. Dia memilih kita bukan karena kita orang-orang jenius. Tidak. Tetapi ingat baik, ketika kita serius dengan Tuhan, mungkin kalian yang masih sekolah antar dan bekerja, kalian gak bisa lihat sekarang ini, tapi kalian akan bisa lihat mungkin 15 atau 20 tahun yang akan datang. Kalau Yesus belum datang dan kalian mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, menghargai panggilan Tuhan, dan juga mengalami Tuhan di dalam hidup. Karena itulah yang terpenting, itulah yang paling penting, adalah mengalami Yesus di dalam hidup kita setiap hari. Karena apa? Karena kita melihat tadi Yesus tanya kepada murid-muridnya. Ya, Yesus bilang begini, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, itu bukan karena maunya kita, bukan karena keinginan kita, bukan karena kehendak kita. Kita gak mau mengalami Tuhan, kita gak mau datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan datang mencari kita. Karena dia tahu kita terbatas, dia tahu kita lemah, dia tahu kita tidak berdaya. Oleh karena itu dia datang mencari kita, orang-orang yang lemah, supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, supaya kita yang terbatas ini diberikan kemampuan oleh Yesus. Karena kan seperti saya katakan tadi, kita nggak tahu 15-20 tahun yang akan datang kalian akan menjadi seperti apa. Tetapi ketika kalian hidup di dalam kebenaran, karena masa depan kita itu
sudah merancang. Tinggal bagaimana kita mengisi hari-hari sampai kepada rancangan yang kekal itu. Nah, Tuhan bilang begini, kata orang, siapakah anak manusia? Nah, mereka ngomong begini, jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Mereka bilang, ketika Yesus bertanya siapa anak manusia, mereka bilang, mereka sendiri ngomong, mereka katakan bahwa engkau adalah Yohanes, engkau adalah Elia, atau engkau adalah para nabi yang akan datang. Yesus gak puas dengan pernyataan itu, dengan jawaban-jawaban itu. Dan Yesus bertanya, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi Yesus mau kita mengalami dia bukan karena apa kata manusia, bukan karena apa kata orang, bukan karena apa kata pendeta, bukan karena kan semua di sini coba lihat, Yohanes Pembaptis adalah rasul yang hebat. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang begitu ajaib, yang dipanggil oleh Tuhan. Begitu juga dengan seorang Elia. Elia sanggup dan mampu untuk menurunkan api dari langit. Dan Elia juga diangkat oleh Tuhan dan dijemput oleh kereta yang berapi. Dia masuk di dalam kerajaan surga. Yeremia adalah nabi yang hidup di tengah-tengah kegagalan bangsa Israel. Dan dia adalah salah satu nabi yang hebat pada zaman itu. Tetapi Yesus bilang bukan karena kata mereka. Yang Yesus mau adalah bagaimana kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan dia. Mengalami dia dalam hidup kita. Karena seperti saya katakan tadi, dia tahu kita terbatas, tetapi dia tidak terbatas. Yesus yang kita sembah, kuasanya sempurna. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Simon berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus bilang begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, pertama kali dia akan merasakan ada namanya kebahagiaan yang sejati di dalam hidup. Dia akan merasakan sebuah kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang abadi. Di hari-hari ini orang membutuhkan ketenangan jiwa. Nah, orang yang mengalami Yesus secara pribadi, dia akan hidup di dalam ketenangan jiwa, walaupun di tengah-tengah tantangan dan persoalan, di tengah-tengah pergumulan, bahkan ada ratap, ada tangisan, ada air mata. Tetapi orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, walaupun di tengah-tengah tantangan itu, walaupun ada air mata, tetapi di balik semuanya itu ada namanya ketenangan jiwa yang Yesus berikan bagi kita yang mengalami dia. Karena di hari-hari ini coba lihat, orang semua hidup tidak tenang, jiwanya enggak tenang. Kalau kita mengukur ketenangan jiwa dengan kekayaan, orang yang paling kaya pun di dunia ini jiwanya enggak tenang. Kalau kita mengukur ketenangan jiwa dengan popularitas, banyak artis-artis Hollywood yang bunuh diri, artis Korea, Jepang,
bahkan Indonesia yang bunuh diri. Mereka populer, mereka dikenal oleh banyak orang, tetapi mereka tidak menemukan ketenangan jiwa. Karena ketenangan jiwa itu hanya ada di dalam Yesus ketika kita mengalami Yesus secara pribadi. Kalau juga ketenangan jiwa, kalau bisa didapat oleh jabatan, harta, dan kekayaan, banyak orang-orang yang berbangga juga. Ketika mereka lihat kehidupan mereka, banyak orang juga yang mengakhiri diri mereka. Karena mereka tahu bahwa pangkat kedudukan mereka tidak bisa memberikan mereka ketenangan jiwa. Yang ada apa? Kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan demi kebimbangan hidup. Karena orang, dia punya level, dia semakin di atas, dia semakin populer, dia punya jam kerjanya semakin banyak, tuh dia harus dituntut untuk bekerja lebih keras, dituntut harus sempurna. Nah, ketika dituntut seperti itu, banyak orang yang menyerah dengan keadaan. Hanya mereka mengakhiri hidup mereka sendiri. Contohnya Michael Jackson, siapa yang gak kenal? Tetapi dia gak memiliki ketenangan jiwa. Walaupun dia terkenal, dia bisa menghipnotis banyak orang, menghibur jutaan orang, tetapi dia sendiri tidak bisa menghibur jiwa. Dia sendiri tidak bisa menghibur diri. Dia sendiri tidak bisa menikmati ketenangan jiwa. Akhirnya mati dengan overdosis kan? Tetapi Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya, Dia mau benar-benar kita hidup mengalami ketenangan itu. Karena ketenangan jiwa tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kalaupun bisa dibeli, harganya pasti mahal banget. Dan kalau harganya mahal banget, pasti orang, ya, dan juga kalau mau dibeli, dijualnya mahal, hanya orang-orang kaya yang bisa untuk membeli itu. Ya kan, hanya orang-orang kaya yang bisa membeli itu. Orang miskin mana bisa membeli. Kasihan orang-orang yang gak punya duit. Kasihan orang-orang yang miskin. Untuk membeli ketenangan, kalau ketenangan jiwa bisa dibeli, kasihan kan? Bisa nggak Aldo beli ketenangan jiwa? Mau beli di mana? Kalau harganya 1 triliun, kita mau ambil duit cari di mana? Mau beli ketenangan jiwa itu, stres orang-orang. Palingnya aku usaha kemana? Paling orang yang miskin gimana gitu Tuhan. Tetapi di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, berbahagia orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi orang walaupun dia miskin banget, tetapi dia memiliki Tuhan di dalam hidup, itu lebih daripada cukup. Dia berbahagia dengan hidup. Orang-orang yang tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, walaupun mereka, nah kita lihat ya, Lukas pasal 9 ayat 46. Maka timbul pertentangan di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Jadi orang-orang yang belum mengalami Yesus dalam hidupnya, dia ke gereja hanya untuk mencari popularitas, hanya untuk disanjung, hanya untuk dihormati, hanya untuk dihargai, hanya untuk dipuji, dipuja. Apalagi kalau di gereja-gereja besar, berkorban dengan pengorbanan yang besar hanya untuk supaya dipuji. Nah, kalau kita ke gereja hanya untuk mencari popularitas, kita bukan pengikut Kristus yang sesungguhnya. Berarti orang tersebut belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mencari popularitas. Tetapi ketika dia setia dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mempromosikan hidup.
Tuhan akan mengangkat dia ketika dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus nggak mencari popularitas, tetapi orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus suka mencari popularitas. Itu manusia. Murid-murid aja mereka mencari popularitas itu. Siapa yang terbesar? Siapa yang terhebat? Di antara kita siapa? Gak ada. Gak ada. Karena Tuhan bilang begini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu yang mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan hidup di dalam kerendahan. Tetapi kalau sombong, angkuh, walaupun dia pendeta hebat sekalipun, kalau hidupnya angkuh, hidupnya sombong, dia akan rendah hati dan hanya mencari popularitas itu, hidupnya belum mengalami Tuhan di dalam pribadi. Karena orang yang mengalami Tuhan, Tuhan bilang begini, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi memperlakukan orang-orang di sekitarnya itu sama seperti menyambut anak kecil. Nah, menyambut dengan kasih, ketulusan, penuh dengan cinta, penuh dengan kesederhanaan. Coba kita ketemu dengan anak-anak kecil yang belum bisa ngomong, terus kita ngomong dengan bahasa dewasa, ngerti nggak dia? Nggak ngerti. Jadi ketika ketemu dengan anak-anak kecil, kita akan ngomong walaupun dia ngomongnya kita juga pasti akan ngomong ini ya. Ya, orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia akan menilai orang dengan kasih. Ya. Tetapi orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Markus pasal yang ke-10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kau minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiri, kau aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Jadi orang-orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan, tetapi yang mereka cari apa? Mereka juga sambil cari popularitas, mereka mencari kedudukan, mencari jabatan. Di gereja cari jabatan, di gereja cari kedudukan, di gereja cari pelayanan. Ketika tidak dikasih pelayanan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Dikasih pelayanan, tetapi pelayanan yang kecil dan nggak diangkat, nggak dipromosikan, tinggalkan gereja juga, kecewa dengan pendeta juga. Wah, itu hanya apa namanya? Mencari kedudukan di dalam gereja. Apalagi pendeta-pendeta, kalau istilahnya begini, hanya mencari kedudukan, mencari jabatan di dalam organisasi. Ketika kita mulai mencari namanya jabatan, kita mencari kedudukan, mulai mencari popularitas, kalau belum waktunya Tuhan dan kita mengangkat diri kita, siapapun kita, sehebat apapun kita, mau kita sarjana, mau kita master teologi, mau kita orang hebat sekalipun, berarti hidup kita belum mengalami Tuhan, belum mengalami Yesus di dalam kehidupan.
Karena orang yang mengalami Yesus, dia tidak akan pernah mencari jabatan, dia tidak akan pernah mencari popularitas, dia tidak akan pernah mencari kedudukan. Yang dia cari satu, perkenanan Tuhan. Sudahkah hidup kita menyenangkan? Sudahkah hati kita menyenangkan Tuhan? Sudahkah hidup kita sesuai dengan Tuhan? Sudahkah hidup kita selaras dengan firman Tuhan atau tidak? Oleh karena itu, betapa pentingnya kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, gimana kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Saya cuma mengatakan satu hal sederhana. Yesus yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang maha adil. Dia maha adil. Yang dia mau, kita harus benar-benar mengimani bahwa dia hadir dalam setiap langkah hidup kita. Dalam Mazmur 139, di situ dengan jelas, kita mau kemana, kita mau ke timur, kita mau ke barat, dia ada di sana. Dan bahkan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang sungguh-sungguh sepenuh hati mencari Tuhan. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Oke? Amsal pasal yang kelima, saya baca. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Jadi Tuhan lihat. Tuhan lihat setiap hati yang rindu akan Tuhan. Tuhan lihat setiap hati yang haus akan Tuhan. Tuhan lihat setiap hati yang benar-benar, Tuhan, saya butuh Engkau, saya perlu Engkau, saya rindu untuk mengalami Engkau di dalam hidup. Ketika kita memiliki kerinduan itu, maka Tuhan akan datang menjawab kita. Dia akan datang dalam hidup kita. Dia akan datang memulihkan kita. Bahkan dia akan datang menguatkan, meneguhkan. Dan dia datang memberikan damai, memberikan sejahtera, dan memberikan ketenangan jiwa di dalam hidup kita.